Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengamaran sel, jaringan, dan organ. Pertama kita harus tahu dulu ya bedanya antara sel, jaringan, dan organ. Jadi sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, kemudian sel ini nantinya akan berkumpul, kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama itu disebut sebagai jaringan. Selanjutnya, jaringan ini akan berkumpul antara jaringan satu dengan jaringan yang lain untuk melakukan fungsi tugas tertentu membentuk suatu organ. Nah, ini adalah penampakan gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi ini hanya berupa skema saja, ya. Nah, untuk sel hewan dia memiliki bentukan seperti ini, ya, bentukan hampir bulat, sedangkan sel tumbuhan dia itu bentukannya itu kaku karena dia memiliki dinding sel di bagian luarnya. Kalau pada sel hewan dia tidak memiliki dinding sel. Nah, untuk eh, pembedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan, itu selain dari dinding sel, pada sel tumbuhan itu juga memiliki yang namanya kloroplas atau zat hijau daun. Pada sel hewan, dia itu tidak punya kloroplas. Nah, kemudian pembedanya lagi ada vakuolanya. Kalau pada tumbuhan itu vakuolanya itu besar, sedangkan pada hewan itu vakuolanya itu kecil, ya. Dan biasanya itu ada jika diperlukan saja, misalnya terkait dengan proses eh, ada makanan yang mau masuk gitu, maka sel hewan itu akan membentuk berupa vakuola-vakuola kecil beberapa gitu ya, sebagai tempat cadangan makanannya. Kemudian eh, di sini ada yang namanya plastida biasanya kalau pada tumbuhan ya. Plastida jadi gabungan dari beberapa kloroplas, dia itu nantinya akan membentuk zat hijau berupa plastida. Kalau pada sel hewan tidak ada plastidanya. Nah, eh, sel-sel tersebut ya kalau pada hewan sel ini nantinya akan bergabung membentuk suatu jaringan. Nah, beberapa macam jaringan yang ada pada manusia itu ada yang namanya jaringan epitel. Nah, jaringan epitel itu eh, bentuknya seperti ini. Jadi dia merupakan jaringan yang letaknya paling luar karena merupakan jaringan pelindung yang terhadap jaringan yang ada di bawahnya. Contohnya apa? Jaringan epitel, contoh organnya adalah kulit ya. Jadi kulit itu terbentuk dari jaringan epitel. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya jaringan otot. Nah, ini adalah penampakan jaringan otot. Nah, untuk jaringan otot itu ada tiga macam. Ada otot polos, kemudian ada otot rangka, dan ada otot jantung. Kalau otot polos itu merupakan otot yang cara kerjanya itu tidak kita sadari. Contohnya apa? Contoh otot-otot yang ada pada saluran pencernaan kita. Jadi bekerjanya itu tidak bisa kita kendalikan. Kemudian yang kedua itu ada otot rangka. Otot rangka itu adalah otot yang cara kerjanya itu bisa kita kendalikan. Contohnya apa? Contohnya otot yang ada di tangan kita, otot yang ada di kaki kita, sehingga kita bisa melangkah, bisa berjalan, berlari itu karena otot purik atau otot rangka namanya. Kemudian ada otot jantung. Otot jantung itu merupakan otot penyusun dari organ jantung. Ya. Cara kerja dari otot jantung itu tidak bisa kita kendalikan. Nah, kemudian ada jaringan yang ketiga, ada yang namanya jaringan tulang. Nah, jaringan tulang itu dibedakan menjadi dua, jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras ya. Kalau jaringan tulang rawan itu contohnya jaringan tulang yang membentuk atau yang berada di antara tulang rusuk kita. Jadi yang membantu proses kita bernafas yang berfungsi untuk mengangkat mengangkat
tulang rusuk kita saat kita bernafas itu adalah tulang rawan. Contoh lain tulang rawan posisinya ada di cuping hidung kita, ada di daun telinga kita. Nah, itu ada tulang rawannya. Kemudian selanjutnya ada tulang keras. Tulang keras itu penyusun dari tulang kita, entah itu tulang betis, tulang paha, tulang hasta, tulang lengan, itu tersusun atas jaringan tulang keras. Nah, selanjutnya ada yang namanya jaringan darah. Nah, di sini ada jaringan darah sel darah merah, jaringan darah tersusun atas yang tersusun atas sel darah merah, sel darah putih, kemudian keping-keping darah. Nah, itu membentuk jaringan darah. Kemudian ada yang namanya jaringan syaraf. Jaringan saraf itu tersusun atas kumpulan sel-sel saraf yang membentuk apa yang ada di otak kita, ya. Dan juga saraf-saraf yang keluar dari otak menuju ke seluruh bagian tubuh kita, ya, seluruh bagian tubuh kita semuanya ada sarafnya. Kemudian ada yang namanya jaringan lemak atau nama lainnya itu adalah jaringan adiposa. Letaknya itu biasanya di bawah kulit, lapisan kulit kita, ya. Dan biasanya jaringan lemak itu hampir ada sebenarnya di setiap orang, cuman tergantung dari ketebalan antara satu orang dengan orang lain itu berbeda, ya. Kemudian yang terakhir itu ada jaringan ikat. Nah, jaringan ikat itu berfungsi sebagai jaringan penyokong, ya. Jadi dia itu bisa berupa tendon, ya. Jadi penghubung antara sendi satu dengan sendi yang lain itu dihubungkan oleh jaringan ikat ini. Nah, ketika kita mau mengamati sel atau jaringan, maka spesimen umum di laboratorium untuk lab sitologi dan histologi itu adalah ini, ya. Jadi kalau misalnya di lab sitologi kita itu bisa mengamati sel itu bisa menggunakan beberapa teknik. Jadi selnya itu digoreskan menggunakan goresan sel atau menggunakan aspirasi sel. Jadi dari cairan itu diambil untuk melihat selnya atau dari cairan tubuh dan lain-lain yang dihasilkan. Nah, sedangkan untuk pengamatan histologi itu kita bisa melihat dari biopsi jarum, ya, menggunakan jarum di biopsi atau menggunakan biopsi endoskopi atau bisa kalau jarum itu dengan jarum gitu ya ditusukkan kemudian dilihat histologinya yang menempel di jarum itu. Kalau endoskopi itu biopsinya itu lebih ke dalam lagi menggunakan alat endoskopi. Kalau biopsi eksisi itu melakukan penyayatan, ya, untuk mengambil jaringannya dilakukan penyayatan. Nah, ketika kita mau melakukan pengamatan, entah itu pengamatan sel jaringan, kita itu harus eh, tahu harus dibantu dengan alat yang namanya mikroskop ini. Nah, mikroskop ini memiliki beberapa bagian, ya, yang bagian-bagiannya itu sudah ada di keterangan ini dari nomor 1 sampai nomor 13. Nah, masing-masing bagian ini memiliki fungsi-fungsi tertentu, ya. Nah, ketika kita mau melakukan pengamatan terhadap sel atau jaringan, maka kita harus tahu cara mengoperasikan mikroskop dengan benar. Karena kalau misalnya kita tidak mampu menguasai penggunaan mikroskop, maka proses pengamatan itu akan lebih susah lagi, ya. Sehingga penggunaan mikroskop di mana harus meletakkan kaca objek, kemudian di mana harus memfokuskan lensa supaya objek itu bisa tampak dengan jelas dan terfokus. Itu kita harus pahami konsep atau penguasaan teorinya. Nah, eh, perlu kalian ketahui bahwa sel atau jaringan itu mereka itu cenderung transparan atau tidak berwarna. Nah, sehingga mereka itu susah untuk dilakukan pengamatan meskipun dengan bantuan mikroskop cahaya. Oleh sebab itulah eh, untuk mengamati sel atau jaringan itu diperlukan yang namanya pewarnaan. Nah, sehingga dengan adanya pewarna atau dyes ini sel itu akan menjadi berwarna. Nah, tujuan pewarnaan itu apa? Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kontras antara komponen-komponen jaringan sehingga dapat dilakukan dengan
warna berbeda untuk jenis komponen berbeda, atau bisa menggunakan intensitas warna berbeda untuk jenis komponen berbeda. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah penggunaan hematoksilin eosin pewarnaan eh, yang diwarnai secara yang semalaman dengan hanya 2 jam eh, setelah pewarnaan ya. Jadi ini hasilnya itu bisa berbeda. Nah, ini adalah tahap-tahap pewarnaan yang bisa dilakukan eh, para peneliti di laboratorium. Jadi berdasarkan eh, yang mau kita amati itu apa, barulah kita bisa tentukan kita itu menggunakan pewarnaan yang mana. Nah, biasanya pewarnaannya itu bisa menggunakan chamber-chamber seperti ini ya. Nah, untuk mekanisme pewarnaan itu kita ada beberapa macam ya, berdasarkan kekuatan ionnya, maka pewarnaan itu ada ikatan ikatan ya, ikatan yang ada kita ketahui itu ada beberapa. Yang pertama ada ikatan ion dengan kekuatan ionnya sekian ya. Ikatan hidrogen sekian ya, ikatan kovalen sekian, hidrofobik sekian, ikatan van der Waals sekian. Nah, dari sini kita bisa tahu ya kalau ikatan yang paling lemah itu ya yang ikatan van der Waals ini dilanjut dengan ikatan hidrogen ya, sedangkan yang paling kuat itu adalah ikatan kovalen ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, untuk ikatan ion, nah ini contohnya adalah pewarna-pewarna yang bersifat ionik, anionik. Contohnya apa? Contohnya adalah zat warna iosin. Ya, zat warna iosin ini eh, contoh bagian sel yang bisa diwarnai dengan iosin itu apa? Contohnya itu untuk mewarnai kolagen, untuk mewarnai sel darah merah, dan untuk mewarnai sitoplasma. Ya. Kemudian, nah ini adalah contoh dari hasil pewarnaan dengan menggunakan eosin pada kolagen. Nah, ini adalah contoh pewarnaan penggunaan eosin pada sel darah merah manusia. Kemudian, nah ini adalah contoh pewarnaan eosin dengan menggunakan pada kolagen, ya, pada kolagen. Nah, yang kedua itu adalah ada pewarna kationik. Nah, pewarna kationik contohnya itu adalah methylene blue dan hematoksilin. Nah, ini contoh pewarnaan dengan menggunakan methylene blue pada sel pipi. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, berdasarkan klasifikasinya, maka klasifikasi umum pewarna itu dibedakan menjadi pewarna yang terdiri atas kombinasi asam basa. Contohnya itu apa? Contohnya adalah pewarna hematoksilin dan eosin. Nah, contohnya pewarna hematoksilin itu nantinya akan mewarnai inti sel dengan warna biru, sedangkan eosin itu nantinya akan memberi warna sitoplasma dan dengan memberi warna sitoplasma dan juga interseluler sel itu dengan warna pink. Sedangkan trichromethods itu merupakan kombinasi dari 3 jenis pewarna yang dimana contohnya itu adalah Van Gieson teknik ya untuk pewarna kolagen yang merupakan kombinasi antara alum hematoksilin, calestin blue dan asifusin. Nah, hasilnya nukleusnya itu nanti akan berwarna biru hitam, kolagennya itu akan berwarna merah, dan jaringan lainnya itu akan berwarna kuning. Nah, ini adalah contoh pewarnaan Van Gieson. Nah, kemudian selain pewarna juga ada yang namanya Mordan ya. Mordan itu nama lainnya adalah penguat ya. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan
ikatan antara jaringan terhadap pewarna sehingga intensitas warna itu menjadi meningkat ya. Mordans ini macamnya itu ada teknik acid ya, ada alum, sodium klorid, dan beberapa garam dari aluminium, kromium, koper, iron, iodin, potasium, dan sodium. Nah, ini adalah macam-macam nama dari Mordan. Nah, ini adalah contohnya nama-nama dari Mordan ya, dan juga eh, bagian sel atau jaringan yang mau diwarnai ya. Ketika kita mau mewarnai nukleus, maka model yang digunakan itu adalah aluminium atau besi ya. Kemudian ketika kita mau mewarnai sel saraf myelin, maka kita bisa gunakan krom, krom atau kuprum ya. Kemudian ketika kita mewarnai elastic fiber, ya kita bisa menggunakan besi dan menggunakan kolagen, kita bisa menggunakan MO ini. Ya, jadi ini bagian sel atau jaringan yang mau kita amati ini adalah Mordan atau zat penguat yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang metakromasia. Jadi metakromasia itu adalah perbedaan hasil warna yang didapatkan ketika digunakan pada jaringan yang berbeda, padahal pewarna yang digunakan itu sama, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah toluidine blue. Nah, toluidine blue itu kan harusnya berwarna biru ya, tetapi toluidine blue ini akan berubah menjadi warna pink ketika dia diwarnai terhadap kartilago, ya. Kemudian akan berubah menjadi merah sampai ungu ketika terwarnai pada granul-granul mast cell ya. Nah, ini contohnya ya, toluidine blue ya. Ini ketika ada di mast cell. Jadi berbeda padahal pewarnanya itu sama-sama toluidine blue ya. Tapi karena diwarnai terhadap jaringan yang berbeda, maka hasilnya itu akan berbeda juga. Nah, selanjutnya ada yang namanya counter stain ya. Counter stain atau pewarna counter itu digunakan untuk memberi efek kontras pada pewarna utama yang digunakan. Contohnya apa? Contohnya adalah penggunaan Malasib Green sebagai counter stain terhadap pewarna fluorescein pada teknik pewarnaan Gimenez ya. Kemudian ada iosin sebagai counter stain ya terhadap hematoksilin pada pewarnaan hematoksilin eosin. Nah, ini adalah contoh pewarnaan eh, penggunaan warna untuk contrasting ya. Oke. Nah, selanjutnya ada pewarna inti. Jadi ini ditujukan untuk melakukan ketika kita mau melakukan pengamatan terhadap inti sel. Nah, pewarna yang digunakan ada hematoksilin, karmin, neutral red, safranin, metilen blue, sama metilen green. Nah, ini adalah contoh pewarna yang digunakan untuk mewarnai sitoplasma supaya memudahkan dalam pengamatan. Ada iosin, metilen blue, paskin, dan light green, orange tea, sama asam pikrat. Nah, kemudian ada pewarna khusus yang ditujukan untuk mewarnai struktur atau molekul tertentu secara spesifik pada bagian sel ya. Contohnya melalui azan ya. Jadi ketika digunakan, dia itu akan memberi warna pada selaput kolagen dan mukus dengan warna biru, kemudian nukleus dan komponen sitoplasma dengan warna merah. Yang begitu seterusnya. Kemudian ini adalah contoh penggunaan mesenteric ya pada korpuskel Pacini ya pada indera pengecap kita, maka akan memberi warna yang berbeda-beda. Nah, ini adalah pewarna Meissner, pewarna silver method ketika digunakan pada korpuskel Meissner kita. Ya, ini adalah bagian dari jaringan di tubuh kita. Nah, ini pewarnaan dengan menggunakan pada usus halus
manusia, ya, pada small intestine. Ya, belum diketahui ini small intestine-nya manusia atau bukan, ya, tidak ada keterangan. Nah, selanjutnya ada kita bahas tentang artefak, ya. Jadi artefak itu merupakan ketidaksempurnaan jaringan di dalam proses persiapannya. Jadi imperfect in tissues preparation. Nah, pada artefak itu macamnya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada yang namanya pengkerutan atau shrinkage. Jadi menyebabkan ruang kosong yang seharusnya tak ditemukan pada saat jaringan hidup, ya, karena kesalahan pada saat eh, pembuatan slide, ya. Kemudian ada lipatan dan keriput. Nah, folds and wrinkles terjadi saat pemotongan atau mounting. Jadi sehingga sel yang diamati itu relatif menjadi lebih gelap, ya, karena bertumpuk. Kemudian nicks karena pisau tumpul di titik tertentu atau ada debris parafin sehingga nampak sebagai garis dengan intensitas warna lebih rendah atau pucat. Kemudian ada yang namanya degenerasi, terjadi jika jaringan tidak segera difiksasi sehingga kualitas sediaan itu menjadi lebih rendah. Nah, ini adalah contoh yang shrinkage, ya. Yang shrinkage ini berkerut. Nah, hasilnya itu seperti ini pengamatannya. Oke. Nah, kemudian ini adalah contoh pengamatan pada appendix, ya, appendix tubuh kita. Nah, kita perhatikan pada ini loh, tanda hitam, panah hitam. Nah, panah hitam itu menunjukkan adanya wrinkle, ya, pelipatan. Nah, di sini ada pelipatan, pelipatan yang seharusnya itu tidak ada kalau dalam kondisi normal di tubuh kita itu tidak ada lipatan itu. Cuma karena ada gangguan pada saat sayatan sehingga menyebabkan seperti ini. Nah, ini adalah ketika proses fiksasinya itu tidak baik, ya. Nah, proses fiksasinya itu salah. Nah, yang benar itu harusnya seperti ini hasilnya. Oke. Ini adalah apa namanya, pewarnaan terhadap penampang melintang mata pada eh, dog, ya, pada anjing, ya, dengan menggunakan pewarnaan hematoxylin eosin. Nah, selanjutnya ini adalah eh, contoh proses pewarnaan, ya, dengan menggunakan eosin, ya. Nah, ini ketika eosin digunakan kemudian dicuci dengan menggunakan air asam, ya. Sedangkan ini penggunaan eosin kemudian dicuci di air yang bersifat basah atau alkalin, ya. Sehingga warnanya itu menjadi lebih pudar. Nah, bagaimana tahap-tahap pewarnaan sebelum melakukan pengamatan sel ataupun jaringan, jadi tergantung dari bahan perekat atau multimedia yang digunakan. Nah, ini adalah contoh-contoh tahapan pewarna yang biasanya kita temukan itu di laboratorium. Nah, tahap pewarnaan untuk hematoxylin eosin yang pertama itu adalah disiapkan seri-seri pewarnaan, ya. Kemudian slide atau objek yang mau kita amati yang sudah kita potong dari pita parafin itu selanjutnya dimasukkan ke dalam staining gel berisi urutan sebagai berikutnya. Jadi pertama itu harus deparafinasi dulu dalam silol 2 kali, ya, di sini sama ini selama 10 menit. Baru setelah itu didehidrasi dalam etanol bertingkat, ya, dari yang konsentrasi besar, ya, ke konsentrasi yang lebih kecil selama 5 menit. Barulah setelah itu dimasukkan ke pewarna hematoxylin selama 10 menit, ya, hematoxylin selama 10 menit baru dicuci dengan air mengalir setelah diberi pewarna. Nah, selanjutnya dimasukkanlah ke dalam etanol asam, ya, 1% HCl dan
70% etanol selama 30 detik. Kemudian dicuci sama air mengalir selama 5 menit, baru dicek kembali di bawah mikroskop. Maka di sini inti akan menjadi berwarna biru. Setelah itu dipindahkan ke pewarna lagi 0,5% iosin selama 5 menit. Nah, setelah itu dicuci dengan air mineral lagi. Cek hasil pewarna di bawah mikroskop. Selanjutnya didehidrasi dengan menggunakan etanol bertingkat masing-masing 5 menit. Jadi ke 96, 96, 100, 100 ya. Nah, terakhir selanjutnya dimasukkan ke silol 1, kemudian ke silol 2 masing-masing 10 menit ya. Setelah itu dititisi dengan entelan ya. Entelan itu sebagai zat perekat tutupnya ini, tutup dengan gelas penutup, perekat dapat dikeringkan dengan dibiarkan dalam ruangan suhu udara ya. Jadi di atasnya ini sudah diberi entelan ya atau perekat. Nah, sedangkan sisa-sisa kelebihan dari zat entelannya itu yang tadi ditambahkan itu nanti bisa dibersihkan. Yang dibersihkannya dengan apa? Dengan silet tipis ya. Kemudian jangan lupa diberi label sebagai penunjuk kalau ini sel atau jaringan yang saya amati itu adalah sel atau jaringan apa, misalnya jaringan kulit atau jaringan darah. Kemudian dengan menggunakan pewarnaan apa, apakah hematoksilin eosin atau metilen blue, diberi penanda ya. Nah, sudah selesai untuk materi kali ini. Jadi eh, agar memudahkan proses pengamatan, maka proses pewarnaan itu menjadi hal yang sangat krusial, yang sangat penting supaya proses pengamatan sel dan jaringan itu lebih mudah. Saya terima kasih untuk eh, kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.